إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Al-Hamidul Majid yang maha terpuji lagi maha mulia. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita semua umatnya. Kemudian setelah itu khatib berwasiat agar kita semua bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan kita menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ibadah Allah, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Adapun tema khutbah kita yang singkat ini tentang pentingnya kita menjaga nilai-nilai kejujuran dan kebenaran, yang mana perkara ini menjadi perkara yang begitu mahal dan begitu langka yang menunjukkan kemerosotan iman seiring dengan majunya zaman dan teknologi. Kejujuran dan kebenaran yang dirindukan orang tua dari anak-anaknya, yang dirindukan oleh para pendidik dari siswa-siswanya, yang dirindukan oleh seluruh bangsa dan negara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dan memuliakan orang-orang yang jujur, as-siddiqun, dan Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya mereka termasuk sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Allah berfirman dalam Quran, "Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah," yang maknanya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala akan kumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat dari kalangan para nabi. Kemudian as-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan juga para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Dan Allah Ta'ala katakan wa hasuna ulaika rafiqah, mereka lah sebaik-baik teman para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga solihin, mereka lah sebaik-baik teman. Jamaah Allah Ta'ala muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita agar kita senantiasa kaum muslimin menjaga nilai-nilai kebenaran dan juga kejujuran. Nabi kita bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian menjaga nilai-nilai kejujuran, karena sungguh kejujuran ini akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita
agar kita membersamai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Dalam surah At-Taubah ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang as-siddiq, orang-orang yang jujur. Subhanallah, jamaah Allah taala muliakan. Tentunya kalau kita memperhatikan ayat dari surah At-Taubah mulai dari ayat 117 sampai 119, perintah Allah taala agar kita membersamai orang-orang yang jujur. Ada asbabun nuzul, kisah yang begitu luar biasa tentang bagaimana kejujuran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah taala sebut dalam Quran, wa 'alas salasah alladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang mereka tertinggal tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, jamaah Allah taala muliakan. Siapa mereka 3 orang ini? Dialah Ka'ab ibnu Malik, wa Hilal ibnu Umayyah, wa Murarah ibnu Rabi. 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kembali dari perang Tabuk, maka datanglah al-muaddirun, orang-orang yang datang kepada Nabi, melapor kepada Nabi karena mereka tidak ikut berperang bersama Nabi, menyampaikan alasan-alasan mereka agar diterima oleh Nabi dan dimaafkan oleh Nabi, yang jumlah mereka sekitar 80 orang. Mereka datang kepada Nabi menyampaikan alasan-alasan mereka. Wallahu a'lamu bisarairihim, dan Allah taala Maha tahu rahasia-rahasia yang ada dalam hati mereka. Kecuali 3 sahabat. Kecuali 3 sahabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'alas salasah alladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang mereka tidak ikut berperang bersama Nabi. Mereka datang kepada Nabi tanpa membawa alasan-alasan. Mereka jujur mengakui kesalahan mereka tidak ikut berperang bersama Nabinya. Di antaranya Ka'ab ibnu Malik. Ketika menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadanya, "Ma khalafaka ya Ka'ab?" Apa yang menyebabkan engkau tertinggal wahai Ka'ab? Bukankah engkau telah memberi tunggangan yang kau siapkan? Maka Ka'ab menjawab, "Iya." Dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lau jalastu inda ghairik min ahli dunya." Wahai Rasulullah, kalaulah saat ini aku bersama selain daripada engkau, daripada penduduk dunia, laqad ra'aitu anni sayakhruju min sakhatihi bi udrin. Tentu aku yakin aku bisa selamat daripada marahnya dengan udur-udur yang aku sampaikan kepadanya. Tapi aku tahu, kalau aku berkata dusta di hadapanmu untuk mencari keridhaanmu, niscaya Allah Ta'ala akan membuat engkau murka kepadaku. Maka aku datang kepadamu dengan jujur, tidak ada alasan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Amma hada faqad shadaq." Adapun orang ini, kata Nabi, dia telah berkata jujur. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, kejujuran 3 sahabat Nabi yang akhirnya mereka pun dihukum dengan hukum hajar. Mereka pun dikucilkan di Madinah, dan mereka merasakan bagaimana penderitaan 50 hari. Mereka terkucil, diasingkan, tidak disapa, dan Allah Ta'ala kisahkan kepada kita bagaimana penderitaan mereka. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai mereka merasakan bagaimana bumi yang luas ini begitu sempitnya. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan begitu sempitnya hidup mereka, jiwa mereka. Wa dhannu anna malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka tahu mereka tidak akan mungkin selamat daripada siksa Allah kecuali dengan kembali bertaubat kepada Allah. Summa taba alaihim liyatubu, kemudian Allah Ta'ala pun terima taubat mereka. Lihatlah jamaah Allah Ta'ala muliakan, kejujuran yang membawa penderitaan, yang endingnya Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Dan Allah Ta'ala katakan, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang shadiqin, orang-orang yang jujur. Ibadallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, man humus shadiqun? Siapakah orang-orang shadiqun, orang-orang yang jujur? Mereka adalah al-muwahhidun,
Mereka lah orang-orang yang jujur dalam mentauhidkan Allah Ta'ala, dengan tidak mengotori ibadahnya dengan kotoran-kotoran dan keruh-keruh kesyirikan. Orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang mereka membenarkan janji-janji Allah, membenarkan kabar berita yang datang daripada Allah dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah orang pertama yang membenarkan kabar berita yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. As-Sadiqun, orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang mereka jujur dalam berittiba, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, membenarkan kabar beritanya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali melalui contoh dan syariatnya. As-Sadiqun, orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang mereka menunaikan amanah-amanah yang berada di pundak-pundak mereka, dan kita semua jamaah yang Allah Ta'ala muliakan memiliki amanah di pundak-pundak kita yang nanti Allah Ta'ala akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Ibadallah, jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memelihara kedustaan, kebohongan. Nabi kita katakan, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian, jauhkanlah diri kalian dari kedustaan, karena sungguh kedustaan ini akan mengantarkan seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan inilah yang akan memasukkan dia ke dalam neraka. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, Nabi bersabda bagi para pedagang-pedagang yang jujur, sungguh kejujuran yang mereka lakukan dalam jual beli mereka akan mendatangkan keberkahan daripada Allah Ta'ala. Al-bayyani fil khiyari ma lam yatafarraqa. Sungguh penjual dan pembeli, mereka memiliki hak khiyar sebelum mereka berpisah. Fa in sadaqa, ketika mereka jujur, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi jual beli mereka. Allahu Akbar. Dan sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu fi bai'ihima. Adapun mereka ketika berdusta, berbohong, maka dicabut keberkahan daripada jual beli mereka. Allahu Akbar. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, inilah diantara keutamaan kita memelihara kejujuran. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya, taharrau as-sidqa, hendaknya kalian pelihara kejujuran. Fa in ra'aitum anna fihi halak, walaupun engkau tahu dalam kejujuran itu engkau akan binasa, fa inna fihi najah, karena sungguh di baliknya ada keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian jamaah Allah Ta'ala muliakan, Nabi kita berpesan bagi orang-orang yang mereka tidak mau memelihara kejujuran. Beliau mengatakan, salasah la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti Allah Ta'ala tidak akan ajak bicara di yaumil qiyamah. Wala yandur ilaihim, yang Allah Ta'ala tidak lihat. Wala yuzakkihim, yang Allah Ta'ala tidak sucikan, yang Allah tidak ampuni. Yang pertama al-mannan, orang-orang yang mereka mengungkit-ungkit kembali pemberian yang dia berikan. Yang kedua al-musbilu izarah, orang-orang yang isbal dalam pakaiannya. Yang ketiga al-munfiku bisil'ah bil halafil kadhib, orang-orang yang mereka menjual, melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah palsu mereka. Jamaah yang Allah Ta'ala muliakan, aqulu ma tasmaun, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, kembali kepada tema khutbah kita, pentingnya kita memelihara kejujuran dan juga kebenaran. Allah Ta'ala sebut mereka orang-orang yang memelihara kejujuran dengan sebaik-baik teman. Faulaika humur rafiqah, mereka lah sebaik-baik teman para nabi,
para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Allah Ta'ala sebut mereka as-siddiqin setelah kelompok para nabi, kemudian para syuhada, dan juga orang-orang soleh. Maka para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar, dan juga para syuhada, orang-orang soleh, mereka sebaik-baik teman. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membersamai mereka setelah perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang siddiq, berkata sebagian para ulama kita. Rahasia daripada ayat yang mulia ini, bahwasanya perintah Allah Ta'ala bertakwa. Takwa ini bukan perkara yang mudah, perkara yang agung, perkara yang berat, dan ini akan menjadi mudah ketika kita bersama orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Shallu ala nabiyyikum, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.